Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 7 ayat 32 sampai 36. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang Yahudi yang memiliki 5 kitab Musa mengetahui bahwa Musa menubuatkan kedatangan seorang nabi yang berasal dari antara mereka, di mana Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman Tuhan yang akan diucapkan nabi itu akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Nubuatan ini menjadi dasar banyak pengharapan mesianik. Nabi yang menyampaikan firman Allah mirip Musa, nabi yang akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Begitu pentingnya nabi yang akan datang itu, sehingga orang yang tidak mendengarkan segala firman Allah yang diucapkan nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Jika nabi yang akan datang itu tiba, orang Yahudi harus mendengarkan perkataan nabi itu. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Mesias itu akan memberitakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, memberitahu mereka apa yang menjadi kekurangan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, memberitahu pikiran Allah dengan jelas, dan tidak menyembunyikan apapun, serta mengakhiri semua perselisihan mereka. Ketika Mesias itu datang, maka Dia akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Kristus memiliki makna yang sama dengan Mesias. Itu berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang kedatangannya diharapkan orang Yahudi dengan sangat. Disebut sebagai Mesias yang akan datang karena memang telah dirancangkan Allah dalam kekekalan, dan yang ribuan tahun sebelumnya telah dinubuatkan. Setelah Yesus memulai pekerjaannya di bumi, Dia mengajar tentang perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus juga melakukan berbagai mujizat, mengubah air menjadi anggur, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai dan angin ribut, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika orang Yahudi diperhadapkan kepada fakta di depan mereka dengan konsepsi tentang Mesias yang mereka tunggu, terdapat ketidakselarasan. Orang Yahudi meyakini bahwa Mesias yang akan datang itu tidak diketahui asal-usulnya, sedangkan orang dengan kuasa begitu besar yang ada di depan mereka diketahui jelas berasal dari Nazaret yang dianggap tidak memiliki reputasi baik yang bisa dibanggakan. Orang yang bisa melakukan berbagai hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga itu, berasal dari keluarga seorang tukang kayu yang miskin. Terjadi ketidakselarasan antara fakta yang dihadapi dengan konsepsi yang dijadikan panduan. Orang-orang Yahudi memilih memegang teguh konsepsi mereka tentang Mesias yang dijanjikan Tuhan dan mengabaikan pribadi nyata yang memiliki kuasa begitu besar yang hadir di zaman mereka. Akibatnya, sebagian besar orang Yahudi tidak bisa melihat dan bertemu dengan Mesias yang dijanjikan Tuhan yang mereka tunggu begitu lama, justru ketika Mesias itu ada di depan mereka.
Kesalahan konsep mesianik yang dipegang orang Yahudi membuat mereka tidak bisa mengenali Mesias yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya para pemimpin rohani Yahudi, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berusaha untuk menangkap Yesus dengan menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Atas reaksi negatif banyak orang Yahudi, termasuk para pemimpin rohani Yahudi, Yesus mengatakan bahwa tinggal sedikit waktu saja Yesus ada bersama mereka, dan sesudah itu Yesus akan pergi kepada Dia yang telah mengutusnya. Orang-orang Yahudi akan mencari Yesus, tetapi tidak akan bertemu dengannya, sebab mereka tidak dapat datang ke tempat di mana Yesus berada. Orang-orang Yahudi yang mencari dan menunggu Mesias yang dijanjikan Tuhan begitu lama, tetapi justru menolak pribadi yang diutus Allah Bapa, memiliki sedikit waktu lagi untuk mengubah penilaian mereka kepada Yesus. Di dalam waktu singkat yang tersedia, merupakan kesempatan untuk mengubah penilaian mereka terhadap Yesus. Jika mereka tetap menolak Yesus sebagai yang kudus dari Allah, Yesus akan meninggalkan mereka. Ketika Yesus meninggalkan mereka, orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias begitu lama akan mencari Mesias yang sesuai dengan konsepsi mereka. Tetapi karena Mesias yang mereka cari dan nantikan itu telah kembali kepada Allah Bapa yang mengutusnya, orang yang mencarinya tidak akan bisa menemuinya. Orang tidak akan bisa datang kepada Mesias yang dijanjikan jika Allah tidak menariknya datang kepada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang telah menolak Mesias yang diutus Allah kepada mereka akan terus mencari dan menantikan Mesias yang dijanjikan Tuhan, tetapi tidak akan pernah menemukan Mesias itu. Terkadang orang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi, tetapi menolaknya. Setelah melakukan penolakan secara terang-terangan maupun tersembunyi, ternyata orang masih mencari juru selamat yang sesuai konsepsinya. Makhluk dengan kuasa maha besar yang menyelamatkannya dari kegagalan meraih ambisi pribadi, sekaligus memberikan jaminan kehidupan kekal setelah kematian jasmani. Juru selamat yang diharapkan itu tidak akan pernah diketemukan. Karena itu, sebagai orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan diberikan hati yang baru, sehingga bisa melihat Yesus adalah yang kudus dari Allah, sehingga menerimanya sebagai juru selamat pribadi, membaktikan hidup baginya, merupakan bentuk ucapan syukur yang tulus, yang sesuai dengan rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan.